Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Fitriani Maulida dengan NIM A122024075154. Di sini saya akan mempresentasikan tentang segmentasi pelanggan menggunakan metode K-means clustering berdasarkan model RVM pada klinik kecantikan. Studi khusus Belkron Malang. Yang pertama ada abstrak. Belkron merupakan klinik kecantikan baru di Malang yang belum menerapkan CRM atau Customer Relationship Management dan memberikan metode pelayanan yang berbeda-beda kepada setiap pelanggannya. Metode yang digunakan adalah analisis RVM, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary, dan pengelompokan data atau clustering. Dengan metode K-means, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggan Belkron dapat dibagi menjadi beberapa segmen yang berbeda, dengan segmen pertama sebagai kelompok pelanggan yang paling berpotensi dan menguntungkan. Hasil ini dapat digunakan untuk membuat strategi pemasaran yang lebih efektif dan personal untuk setiap segmen pelanggan. Yang kedua ada pendahuluan. Belkron adalah klinik kecantikan baru di Malang yang berfokus pada pelayanan optimal untuk pelanggan. Industri kecantikan di Indonesia yang tumbuh dengan rata-rata 12% per tahun dan mencapai nilai pasar 33 triliun pada tahun 2016 diprediksi akan mengalami pertumbuhan tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2020. Hal ini menyebabkan persaingan ketat dan dorongan untuk meningkatkan layanan pelanggan dengan menerapkan strategi CRM. Belkron menghadapi tantangan seperti kurangnya analisis data transaksi, pemetaan pelanggan yang tidak ada, dan perangkat lunak penyimpanan data yang terbatas. Masalah ini menyulitkan dalam mempertahankan dan menganalisis pelanggan setia di tengah persaingan yang ketat. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian diperlukan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan profil mereka menggunakan model RVM. Yang pertama, resensi, yaitu rentan terakhir kali transaksi dilakukan. Semakin kecil rentannya, maka nilai R semakin besar. Yang kedua ada frekuensi, yaitu jumlah transaksi dalam satu periode. Semakin banyak frekuensi, maka nilai F semakin besar. Yang ketiga ada monetary, yaitu nilai pelanggan berupa uang yang dikeluarkan selama transaksi. Semakin banyak jumlah uang, besaran uang yang dikeluarkan pelanggan pada periode tersebut, maka nilai M semakin besar. Yang selanjutnya ada metodologi. Yang pertama ada identifikasi masalah. Melakukan analisis terhadap objek yang ditentukan, yaitu klinik kecantikan Belkron berdasarkan kondisi objek penelitian dan masalah segmentasi pelanggan. Yang kedua ada studi literatur. Mencari teori yang relevan untuk penelitian terkait segmentasi yang melibatkan 3 variabel, yaitu RVM dan metode segmentasi menggunakan K-means clustering. Yang ketiga ada pengumpulan data. Jenis data yang diperlukan yaitu data profil pelanggan, data transaksi, data preferensi RVM, dan data pendukung lainnya yang diekstraksi dari database dalam format XLS. Yang keempat ada data selection. Proses data selection pada data untuk memilih variabel preferensi RVM, kemudian data diubah ke dalam format CCF untuk dilakukan pre-processing data. Yang kelima ada pre-processing data. Melakukan cleansing, reduksi outlier, transformasi logaritmik, dan normalisasi data RVM menggunakan software. Yang keenam ada clustering. Menentukan nilai K optimal dengan metode elbow, lalu melakukan K-means clustering pada data RVM. Menguji performa cluster dengan beberapa metrik. Selanjutnya ada pembuatan visualisasi cluster. Pada tahap visualisasi cluster, hasil script pada software R dimasukkan ke dalam R query pada server Power BI. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada analisis RVM. Mengekstraksi data pelanggan berdasarkan 3 variabel RVM setiap pelanggan dalam waktu 6 bulan terakhir. Yang kedua ada pra-proses data. Terdapat 3 proses, yaitu data transformation dengan logarithmic, data cleansing, dan normalisasi min sampai max. Yang ketiga ada penentuan jumlah cluster. Penentuan nilai K menggunakan metode elbow. Pada plot, titik lengkung diamati antara titik 2 dan 4. Setelah itu tidak ada penurunan signifikan secara intuitif, yang mengarah pada kesimpulan bahwa menurut metode elbow jumlah cluster adalah 3. Yang keempat adalah K-means clustering. Hasil dari proses clustering K-means merupakan informasi yang menunjukkan jumlah anggota setiap cluster, titik pusat atau centroid, dan nilai performa cluster berdasarkan within cluster sum of squares. Yang kelima ada uji performa menggunakan SSI. Pada pengujian ini, performa setiap jumlah cluster yang disesuaikan dengan rentang nilai pada metode elbow. Yang keenam ada uji performa menggunakan C-value. Pada uji performa ini, hasil yang digunakan yakni nilai jumlah cluster optimal yang paling banyak muncul pada ketiga metode uji performa.
Yang ketujuh ada analisis cluster. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada analisis dua cluster. Pada dua cluster, satu cluster menempati peringkat kedua dengan rata-rata resensi sebesar 105 hari atau transaksi terakhir, yakni pada bulan Juli. Rata-rata frekuensi sebanyak 2 kali dan rata-rata monetary sebanyak Rp21.660. Sedangkan cluster 2 menempati peringkat pertama dengan rata-rata resensi sebesar 34 hari atau transaksi terakhir, yakni pada bulan Oktober. Rata-rata frekuensi sebanyak 6 kali dan rata-rata monetary sebanyak Rp1.167.493. Yang kedua ada analisis 3 cluster. Pada 3 cluster, cluster 1 menempati peringkat pertama dengan rata-rata resensi sebesar 23 hari atau transaksi terakhir, yakni pada bulan Oktober. Rata-rata frekuensi sebanyak 7 kali dan rata-rata monetary sebanyak Rp1.292.44. Sedangkan cluster 2 menempati peringkat kedua dengan rata-rata resensi sebesar 80 hari atau transaksi terakhir, yakni pada bulan Agustus. Rata-rata frekuensi sebanyak 4 kali dan rata-rata monetary sebanyak Rp688.294. Yang ke-8 ada hasil visualisasi dashboard. Pada gambar di atas, hasil visualisasi penelitian menunjukkan bahwa untuk memvisualisasikan keadaan tiap segmen digunakan beberapa grafik, diantaranya grafik Donald untuk mempresentasikan presentasi pelanggan tiap segmen, grafik scatter untuk mempresentasikan hubungan variabel RPM, grafik bar chart untuk menempelkan jumlah transaksi layanan setiap cluster, label rata-rata variabel RPM, dan box scatter plot untuk mempresentasikan plot pelanggan pada 3 variabel. Yang kedua ada hasil usability testing. Analisis usability digunakan untuk mengetahui kualitas dashboard yang dibuat. Metode yang digunakan dalam pengukuran usability yakni System Usability Scale atau SUS. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Untuk yang pertama dari kesimpulan yaitu hasil dari model RVM, yakni variabel resensi, frekuensi, dan monetary dapat mendeskripsikan profil atau karakteristik setiap segmen. Yang kedua ada metode K-means dapat menjadi suatu pilihan dalam menyelesaikan masalah segmentasi pelanggan. Yang ketiga ada hasil uji performa menggunakan package cValid pada R yang terdiri dari uji dan indeks, connectivity, dan silhouette. Dari hasil uji performa didapatkan hasil cluster yang paling optimal berada pada 2 cluster seperti yang terdapat pada hasil uji connectivity dan silhouette. Yang keempat ada hasil perhitungan responden dengan metode System Usability Testing atau SUS menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi yaitu 85 dengan kategori dashboard acceptable. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.